Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Ukrita dengan nomor NPM 210610301121 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai virus dan juga dampaknya terhadap masyarakat, terutama virus yang sangat terkenal nih teman-teman, yaitu virus corona. Virus corona juga dikenal sebagai coronavirus, adalah keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Salah satu jenis virus corona yang paling dikenal adalah SARS-CoV-2, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID-19. SARS-CoV-2 dapat menyebar melalui droplet pernapasan yang dihasilkan saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, ataupun bernapas. Virus ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan juga mata saat kita terpapar droplet yang mengandung virus tersebut. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh manusia, virus corona akan menyerang sel-sel pernapasan dan mulai bereplikasi. Virus ini terutama menargetkan sel-sel di saluran pernapasan atas seperti hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Setelah masa inkubasi yang dapat berlangsung hingga 14 hari, maka seseorang yang terinfeksi bisa mengalami berbagai gejala, termasuk demam, batuk, sesak napas, kelelahan, dan gejala lainnya. Adapun beberapa dampak virus corona yang meluas terhadap masyarakat dan dunia adalah yang pertama, dampak terhadap kesehatan masyarakat. Nah, adapun dampak yang paling signifikan dari virus corona adalah terhadap kesehatan masyarakat. Virus ini dapat menyebabkan gejala yang ringan hingga berat, termasuk demam, batuk, kesulitan bernapas, dan bahkan kematian. Kemudian dampak yang kedua yaitu terhadap sosial dan ekonomi. Adapun pandemi virus corona juga memiliki dampak yang luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mengendalikan virus, langkah-langkah pembatasan sosial seperti karantina dan lockdown diterapkan di berbagai negara. Hal ini dapat mengakibatkan terhentinya aktivitas bisnis dan juga industri yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal, penurunan pendapatan, dan meningkatnya tingkat pengangguran. Nah, dampak sosial juga dirasakan melalui isolasi dan pembatasan interaksi sosial. Kebijakan jarak sosial dan lockdown telah membatasi pergerakan masyarakat, menghentikan aktivitas sosial seperti pertemuan keluarga, acara budaya, dan perayaan bersama. Nah, dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan masalah kesejahteraan mental seperti depresi dan juga kecemasan. Nah, selanjutnya dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap pendidikan dan juga pembelajaran. Nah, hal ini juga menjadi salah satu sektor yang terdampak parah oleh pandemi ini. Sekolah dan perguruan tinggi di seluruh dunia terpaksa beralih ke pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring. Nah, hal ini dapat menimbulkan tantangan baru bagi siswa, guru, dan juga orang tua karena tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan pendidikan dan mengurangi kualitas pendidikan. Selanjutnya, dampak yang keempat yaitu dampak terhadap lingkungan. Nah, misalnya penurunan pencemaran udara menjadi salah satu dampak positif dari pandemi ini loh teman-teman. Karena hal ini dapat menurunkan pencemaran udara di banyak kota dan di daerah di seluruh dunia. Nah, pembatasan perjalanan, pengurangan aktivitas industri, dan penghentian sementara operasi bisnis telah mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Nah, penurunan lalu lintas kendaraan bermotor juga berkontribusi pada udara yang lebih bersih dan mengurangi polutan udara. Lingkungan yang lebih bersih dapat memberikan manfaat langsung terhadap kesehatan manusia dan juga keanekaragaman hayati. Nah, selain itu, dampak terhadap pemanfaatan sumber daya pandemi ini juga dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya alam.
Nah, selanjutnya dampak yang kelima yaitu terhadap perubahan pola konsumsi selama pandemi. Nah, pola konsumsi manusia juga mengalami perubahan. Banyak orang yang beralih belanja online dan juga mengurangi pembelian produk non-esensial. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan kemasan sekali pakai dan dapat mempengaruhi industri pengolahan makanan dan produk konsumen. Selain itu, dapat meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebersihan yang mengarah pada peningkatan permintaan akan produk organik dan juga ramah lingkungan. Penyebaran COVID-19 ini dapat dicegah dengan mengikuti langkah-langkah seperti mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, dan juga menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, menggunakan masker wajah, menjaga jarak fisik dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Vaksinasi juga merupakan salah satu cara efektif untuk melindungi diri dan masyarakat dari COVID-19. Nah, sekian dulu video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.